Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pelayanan live streaming dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, bidang Task Force Doa dan Konseling bersama dengan pelayanan dari Bara Digital Ministry. Hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara mengenai topik yaitu Purpose and Passion. Menemukan kembali makna dalam panggilan sebagai seorang pendidik Kristen. Bersama dengan Bapak Evangelis Lee Daniel, MK MPD. Beliau adalah seorang konselor dan juga ortopedagog di Rumah Konseling dan Rumah Belajar Benih Pengharapan Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Sebelum kita memulai pada kegiatan ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali Tuhan pertemukan untuk boleh belajar kembali menemukan makna daripada panggilan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap anak-anak-Mu yang memenuhi panggilannya sebagai seorang pendidik. Tuhan biarlah di dalam mengerjakan itu pekerjaan dan profesi ini bukan hanya sekedar berjalan begitu saja, tetapi dapat dihidupi dengan sebuah makna dan tujuan yang memuliakan Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi setiap anak-anak didik yang Tuhan percayakan di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga berkati dan pakai hamba-Mu, Pak Lee Daniel, yang akan kembali menyegarkan bahkan membukakan bagaimana kami sebagai pendidik dapat menemukan purpose and passion di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Pak Lee Daniel, kami persilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi malam hari ini kepada rekan-rekan guru yang berkesempatan untuk mengikuti tayangan ini. Ya, baik Bapak Ibu, topik yang akan kita perbincangkan malam hari ini adalah passion and purpose and passion. Ya, menemukan kembali makna dalam panggilan sebagai seorang pendidik. Ketika mempersiapkan materi ini, saya teringat dengan satu sesi konseling dengan seorang anak laki-laki ya, usianya waktu itu sekitar 7 tahun. Sudah lama sekali, sekitar 15 tahun yang lalu ketika saya melayani sebagai seorang guru dan konselor di sebuah sekolah. Nah, pada waktu itu semua siswa saya berikan jadwal konseling, jika diperlukan ada sesi lanjutan, jika tidak mayoritas siswa hanya 1 kali gitu ya. Nah, salah satu pertanyaan yang biasanya saya ajukan kepada anak-anak yang datang ke ruang konseling adalah tentang cita-cita mereka. Nah, sebutlah nama anak ini Andi. Ya, nah pada waktu itu Andi sedang pilek gitu ya, flu. Kemudian sambil kami ngobrol dan Andi bermain beberapa mainan yang ada di ruangan konseling pada waktu itu, tampak Andi berusaha menahan ingusnya supaya tidak keluar begitu ya. Nah, waktu itu saya bertanya pada Andi, Andi, Mister tanya, kalau Andi nanti kalau sudah besar, Andi mau jadi apa? Begitu. Kemudian dia terdiam sebentar, kemudian tidak lama kemudian dia menjawab, saya mau jadi dokter, Mister, gitu ya. Oh, jadi dokter. Bagus. Andi mau jadi dokter apa? Apakah nanti Andi mau jadi dokter anak yang bisa memeriksa anak-anak yang sakit, atau menjadi dokter gigi, atau jadi dokter apa? Andi diam sebentar, kemudian dia langsung menjawab begitu ya. Dia bilang, saya mau jadi dokter pilek. Ya. Nah, mendengar jawaban Andi ini, jujur saya tersenyum geli di dalam hati, ya. Dan saya tidak tahu, ya, apakah ketika dewasa nanti Andi betul menjadi seorang dokter. Saya tidak tahu, ya. Saya hanya melayani di sekolah itu sekitar 2 tahun, kemudian saya melanjutkan pelayanan di Kalbar dan tidak tahu bagaimana perkembangan Andi. Tetapi ketika mempersiapkan materi ini, saya mencoba mencari informasi. Kira-kira Andi ini posisinya di mana sekarang? Ya, saya berhasil menemukan informasi tentang posisi Andi lewat Facebook begitu ya.
Dia rupanya ada di satu negara di luar negeri, tapi saya tidak tahu apakah dia sedang kuliah atau sudah bekerja. Dan kalau dia kuliah pun apakah dia kuliah kedokteran atau kuliah yang lain, saya tidak tahu. Ya. Tetapi pengalaman sederhana ini yang ingin saya sampaikan adalah mengingatkan saya tentang makna sebagai seorang pendidik. Ya, pelayanan kita adalah mempersiapkan generasi masa depan yang akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menggenapi tujuan Tuhan, menghadirkan anak-anak didik kita di tengah dunia ini. Saya sangat senang dengan kutipan ini, ya. Keajaiban mengajar adalah menyaksikan ulat-ulat itu menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah. Ya. Waktu kita bersama-sama dengan anak-anak didik kita, para siswa kita tidak lama. Kita bisa bersama dengan mereka maksimal sekitar 6 tahun kalau di SD, ya, atau di SMP, SMA sekitar 3 tahun. Kalau di perkuliahan kita bisa bersama-sama mahasiswa kita mungkin sekitar 4-5 tahun. Tetapi kehadiran kita dalam hidup mereka yang hanya sepenggal dari keseluruhan hidup mereka itu, apalagi di masa-masa awal hidup mereka, tentu sangat berdampak. Ya. Saya iseng bertanya kepada kopilot, ya, satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, siapa sajakah orang yang dapat menjadi orang yang terdekat dengan kita selain daripada orang tua kita? Jawabannya menarik, jawaban kopilot. Ya. Dia menjawab seperti ini, selain orang tua ada banyak orang yang bisa menjadi individu terdekat dalam hidup kita. Beberapa di antaranya meliputi, dia sebutkan saudara kandung, pasangan hidup, anak, sahabat karib, keluarga, guru atau mentor, rekan kerja, komunitas atau kelompok keagamaan. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik kita mempunyai kesempatan hanya pada satu tahapan dari perjalanan panjang kehidupan anak-anak didik kita. Satu tahapan dari sebuah perjalanan panjang di mana Tuhan memproses kehidupan mereka. Untuk suatu saat, rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup mereka. Mereka menjadi pribadi yang sungguh dipakai oleh Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Nya. Nah, itulah makna panggilan kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya saya ingin mengajak kita kilas balik dan berefleksi sejenak, Bapak Ibu, tentang perjalanan panggilan kita sebagai seorang pendidik. Ya. Masa pelayanan kita sebagai seorang pendidik pasti bervariasi ya, mungkin ada yang baru 1-2 tahun, 5 tahun, belasan tahun, dan mungkin ada di antara kita yang sudah puluhan tahun melayani sebagai seorang pendidik. Terlepas dari berapa lama kita melayani sebagai seorang pendidik, pertanyaan refleksi yang saya ajak kita renungkan bersama malam hari ini adalah sejauh mana kita sudah menemukan bahwa menjadi seorang pendidik adalah panggilan Tuhan bagi saya secara personal. Panggilan Tuhan secara pribadi buat saya. Mari kita lihat sejenak apa itu panggilan. Ya. Panggilan itu adalah penemuan peran diri kita secara personal dalam skema besar karya agung Tuhan bagi dunia ini. Ya, pada satu titik dalam perjalanan spiritual kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memimpin, membawa, mengarahkan kita ya, di dalam pergumulan, di dalam relasi kita dengan Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan secara personal bagi kita. Walaupun tidak selalu, pada umumnya panggilan itu sejalan dengan profesi kita. Nah, Bapak Ibu, ketika berbicara tentang panggilan, ada 3 hal yang mendasarinya, yang saya ajak kita untuk sekilas untuk melihatnya, ya, di kotak yang bagian pertama itu, ya, 3P, ya. Yang pertama, P yang pertama passion, kemudian purpose dan potential, ya.
Mari kita lihat sejenak satu demi satu ya. Yang pertama passion, atau bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia gairah atau hasrat dan sebagainya. Itu berbicara tentang what ya. Apa atau siapa yang bisa membuat kita begitu antusias dan bersemangat? Aktivitas apa yang paling saya sukai untuk saya lakukan dan betul-betul saya menikmati itu? Dan sungguh saya mencurahkan segala sumber daya yang ada pada diri saya untuk mengerjakan itu. Apa yang bisa membakar jiwa dan membara di dalam hati saya untuk melakukan sesuatu. Ya, itulah passion. Ya. Nah, mungkin dalam konteks kita sebagai pendidik, sekilas kita bisa melihat panggilan kita sebagai seorang pendidik dalam berbagai konteks, mungkin dengan pertanyaan sederhana, apakah aktivitas bersama dengan anak-anak kecil, anak-anak usia balita, itu waktu-waktu yang saya senangi, gitu ya, kalau kita guru PAUD, ya. Atau apakah berdiskusi dengan anak-anak usia SMA, menjadi teman dan membimbing mereka untuk mengenal Tuhan lebih dekat, membuat saya begitu bersemangat. Bahkan saya merindukan dan menikmati waktu-waktu bersama dengan mereka, berdebat, berdiskusi, dan berbagi pandangan dengan mereka tentang hidup itu menjadi momen-momen yang sangat menguatkan saya. Kalau kita guru usia remaja, ya, maksudnya anak-anak didik kita usia remaja, SMP atau SMA. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan passion, mungkin ada hal-hal tertentu yang kadangkala menjadi pertanyaan kita, ya. Saya mengenal seorang rekan guru laki-laki, ya. Dia mengakui dia awalnya tidak ada ketertarikan untuk menjadi seorang pendidik, ya. Bahkan tidak pernah terbayang di dalam dirinya dia akan menjadi seorang guru, ya. Tetapi karena ada satu kondisi yang akhirnya membuat dia terpaksa dalam tanda kutip harus kuliah di bidang pendidikan. Yang indah adalah perlahan gitu ya, Tuhan menanamkan dan mulai menumbuhkan perasaan menyukai dunia anak-anak itu di dalam hatinya. Dan akhirnya dia menjadi seorang guru, bahkan dia menikmati waktu bersama dengan anak-anak didiknya. Dan banyak orang tua menyaksikan bagaimana perubahan-perubahan terjadi pada diri anak-anak mereka karena didikan dari guru ini. Mereka sangat tertolong dan terberkati dengan kehadiran guru ini. Bapak Ibu, saya senang dengan kutipan dari Frederick Buechner, ya. Dia berkata, tempat yang Tuhan panggil kita untuk kita datangi adalah tempat di mana kegembiraan terdalam kita dan rasa lapar terdalam dari dunia ini bertemu. Inilah panggilan. Ya. Ada satu tempat, dalam tanda kutip begitu ya. Ada satu peran yang Tuhan akan percayakan kepada kita dalam hidup kita untuk kita bisa mengambil bagian dalam skema besar karya agung Tuhan bagi dunia ini. Yang kedua, purpose atau tujuan. Itu berbicara tentang why. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk kita bisa memahami tentang tujuan ini. Mengapa saya begitu antusias untuk melakukan ini? Mengapa bertemu dengan anak-anak, berbagi hidup dengan mereka, berdiskusi, bahkan berdebat dengan anak-anak remaja, dengan anak-anak SMP, SMA, itu walaupun harus menghabiskan banyak tenaga, energi, bahkan materi dan sebagainya mungkin, tetapi itu momen-momen yang begitu menggairahkan saya. Mengapa saat-saat itu menjadi saat-saat yang saya nantikan? Nah, mungkin kita menemukan jawaban dalam pergumulan kita, dalam refleksi kita bersama dengan Tuhan. Kita mungkin menemukan satu tujuan, karena saya rindu melihat mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan.
Kalau bukan dalam waktu dekat ini, satu saat nanti. Nah, itulah yang dimaksud dengan tujuan. Yang ketiga adalah potensial. Itu berbicara tentang apa yang ada pada diri kita, siapa kita, who. Ya, saya istilahkan dengan who. Artinya adalah apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, segala potensi yang Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita. Entah itu talenta, entah itu karunia dalam bidang-bidang tertentu, begitu ya. Misalnya kita sebagai guru PAUD, kita menyadari dan penilaian banyak orang ketika melihat pelayanan kita dan sebagainya, ketika berinteraksi kita orang yang kreatif, ya. Atau mungkin kita orang yang punya kemampuan interpersonal yang baik, ya. Kita orang yang komunikatif dan sebagainya, ya. Nah, ketiga hal inilah, ya, akan menolong kita untuk bisa menemukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ada passion, ada purpose, dan ada potensi. Penemuan panggilan Tuhan itu akan membawa kita untuk mengalami kebermaknaan hidup, ya, dan akan memunculkan satu perasaan, ya, sense bahwa hidup kita ini bermakna, ya, perasaan bermakna dalam hidup kita. Nah, inilah yang membuat kita akan bergairah, terus bergairah, ya, yang akan terus memotivasi kita untuk terus belajar melakukan yang terbaik dalam merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Penemuan panggilan Tuhan itu dapat terjadi, ya, Bapak Ibu, karena ada perjumpaan dengan Tuhan, ya. Dan momen-momen perjumpaan itu akan terus berulang di sepanjang perjalanan selanjutnya. Dan momen-momen perjumpaan dengan Tuhan itu akan mentransformasi hidup kita dan menguatkan kita dalam menjalani panggilan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saya melihat, ya, menemukan panggilan Tuhan secara personal dan menjalaninya itu dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan sampai akhirnya. Itulah perjalanan spiritual kita. Spiritual journey kita bersama dengan Tuhan. Sepanjang perjalanan pelayanan kita sebagai seorang pendidik tentu ada masa-masa yang berat, Bapak Ibu, ya. Mungkin karena tumpukan berbagai persoalan pribadi dalam keluarga bagi kita yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, relasi di dalam keluarga asal kita maupun di sekolah sendiri di mana kita melayani, ya, yang mungkin membuat kita merasa lemah dan mungkin sempat memikirkan untuk mundur, ya. Mungkin kita merasa perjuangan, kerja keras dan pengorbanan kita selama ini tidak dihargai. Ya. Mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pimpinan di mana kita melayani, atau mungkin ada rekan kerja yang dalam tanda kutip bermasalah dan melemahkan semangat kita, atau berbagai kondisi sulit yang membuat kita merasa berat dan ingin menyerah. Bahkan mungkin sampai pada titik kita mempertanyakan panggilan kita. Untuk apa saya melakukan semua ini? Bapak Ibu, rekan-rekan pendidik, waktu berefleksi tentang hal ini, saya diingatkan pengalaman belum terlalu lama, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, ya. Saya melayani juga, membantu pelayanan di sekolah minggu khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi ada satu kelas khusus, ada sekitar 5-6 anak berkebutuhan khusus yang ada di dalam kelas itu, ya. Jadi ketika pujian mereka bersama-sama teman-teman yang lain, ketika firman mereka masuk ke dalam kelas itu dan saya mengajar mereka. Nah, saya mengenal seorang anak, ya sebutlah namanya Budi, begitu ya. Budi baru berusia 7 tahun, ya. Saya pertemuan saya dengan Budi juga sesuatu yang saya kira bukan kebetulan, ya kan, itu keyakinan kita,
Jadi waktu saya mempersiapkan untuk mengajar dalam 1 minggu, sekitar 5 bulan yang lalu, kalau tidak salah bulan Oktober atau sekitar itu, sebelum mulai kelas itu, ada seorang bapak mengantar anaknya, Budi ini, begitu ya, untuk bisa ikut kelas di mana saya mengajar, ya, dibawa oleh papanya, ya. Kakaknya sudah ikut, abangnya sudah ikut kelas, kelas sekolah minggu, ya, kakaknya kelas 3. Usianya cuma beda 1 tahun dengan kakaknya, dia 7 tahun, sorry, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun, ya. Nah, waktu itu Budi belum bisa berbicara, Bapak Ibu ya, kadang-kadang muncul 1, 2 kata ya, kalau diajak bermain 1, 2, 3, dia kadang muncul bisa menyebutkan itu, tetapi kata-kata yang lain belum pernah saya dengar ya. Dia belum mampu berbicara secara aktif, kontak mata juga sangat terbatas, sangat sulit fokus dengan satu kegiatan ya, sebentar di sini bisa kemana kemana begitu. Jadi butuh butuh pendampingan yang ekstra ya. Nah, ketika mengajar anak-anak ini, ya ada beberapa anak, ya ada anak dengan keterlambatan perkembangan kognitif, ya, kemudian ada anak Down syndrome, ada anak dengan autism, ada beberapa anak di sana. Mereka semua belum bisa membaca, ya. Karena itu ketika mengajar lagu, saya berusaha mengajar dengan lewat gambar. Nah, ini salah satu lagu yang saya ajarkan kepada mereka ketika berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, saya mengadaptasi lagu ini dari lagu Kalau Kau Senang Hati Tepuk Tangan. Ya, saya coba nyanyikan sebentar lagu ini Bapak Ibu ya. Kalau kau rasa takut ingat Yesus, kalau kau rasa sedih ingat Yesus, waktu takut dan sedih datanglah pada Yesus, berdoalah dan Dia akan menolongmu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya mengajar lagu baru itu bisa 1-2 bulan ya, karena untuk mereka bisa memahami, untuk anak-anak ini bisa kalau menghafal sangat sulit ya saya kira, tapi paling tidak mereka bisa menghafal, bisa memahami isi lagu ini. Nah, ada satu kejadian yang menguatkan saya bersama dengan Budi, ini mungkin sekitar 3 minggu yang lalu, ya. Waktu itu saya mendampingi Budi karena guru sekolah minggu yang biasa mendampingi ketika pujian itu sedang ada mengerjakan pekerjaan pelayanan yang lain. Akhirnya saya mendampingi Budi. Nah, saya melihat, ya saya bersyukur ya, Budi udah mulai bisa duduk dan sebagainya. Nah, singkat cerita, kemudian masuk ke kelas khusus, ya, kemudian pulang. Nah, waktu pulang, Budi belum dijemput, ya, Budi belum dijemput oleh papanya, ya, dan karena saya khawatir kakaknya juga belum selesai, abangnya, kalau dibiarkan sendiri, Budi akan berlari kemana-mana dan tidak aman bagi dirinya. Akhirnya saya mengajak dia masuk lagi ke kelas, begitu ya. Masuk lagi ke kelas, biasanya saya tidak ada waktu untuk secara personal dengan anak-anak ini karena setelah itu mereka pulang. Nah, waktu itu ada waktu untuk saya bersama dengan Budi, kemudian saya mengajak Budi menyanyikan lagu ini, ya, dan saya tempel lagu ini cukup besar di dinding kelas itu, dan saya menunjuk satu demi satu, dan saya mendengar walaupun tidak terlalu jelas, ya, ada ketertarikan dalam diri Budi, ya, kemudian muncul walaupun tidak jelas ya, dia seperti menyebut sus, sus ya, ketika saya menyebutkan kata Yesus, begitu ya. Nah, pengalaman ini ketika saya pulang, saya berefleksi. Memang hari-hari itu beberapa hari saya cukup lelah, gitu ya. Saya merasa ada satu perasaan yang berat begitu ya, karena ada hal-hal tertentu yang menjadi pergumulan. Momen itu menjadi momen yang menguatkan saya, ya. Karena kadangkala terus terang jujur ketika mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus, dan Budi adalah salah satu anak yang saya dampingi secara rutin ya, 1 minggu sekali datang ke tempat saya untuk saya dampingi ya. Mau tidak mau kita harus mengakui perkembangan itu, sesuatu walaupun sekecil apapun perkembangan di dalam diri mereka itu sesuatu yang luar biasa, ya. Nah, karena itu ketika saya
mendengar dan Budi mau bersama-sama menyanyikan lagu itu dan muncul kata kosakata sus, ya itu ketika saya berefleksi itu sangat menguatkan saya. Bagi saya momen itu adalah momen saya berjumpa dengan Tuhan. Ya. Momen saya dikuatkan. Artinya adalah Tuhan berkenan, ya, berkarya, ya, mengizinkan saya untuk mengambil bagian di dalam proses Tuhan, memproses kehidupan Budi untuk satu saat di dalam rancangan Tuhan yang kekal yang saya tidak tahu. Budi bisa menjadi pribadi yang seperti Tuhan rencanakan. Bapak Ibu, saya senang dengan kutipan ini ya. Saya kutip dari sebuah buku seorang penulis, seorang pendidik Kristen. Ya, dia mengatakan bahwa naradidik kita seperti diri kita dipanggil untuk menjadi para pembuat sejarah dan mampu menjadi para pembuat sejarah. Bapak Ibu, kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu rancangan Tuhan untuk setiap individu, anak-anak didik kita, atau remaja-remaja yang kita didik, atau mahasiswa yang kita layani. Ya, apa tujuan Tuhan? Tuhan hadirkan mereka di dalam dunia, kita tidak tahu. Ya. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam karya Tuhan, memproses dan mempersiapkan mereka. Karena itu setiap kita sebenarnya adalah pembuat sejarah. Mengapa? Karena Tuhan punya tujuan tertentu dalam hidup kita. Mungkin dalam konteks panggilan kita sebagai pendidik, tujuan Tuhan pasti adalah Tuhan ingin pakai kita, mengambil bagian dalam karyanya, membentuk, memproses anak-anak didik kita. Dan panggilan kita sebagai pendidik itu adalah mempersiapkan para pembuat sejarah. Tentang apa? Tentang karya agung Tuhan, Sang Pencipta mereka dan Pencipta kita. Bapak Ibu, kiranya ya kita memahami ya, kebermaknaan panggilan hidup kita sebagai seorang pendidik. Bukan hanya memahami, tetapi kita menyadari, bahkan menghidupi itu. Kita mengalami kebermaknaan hidup itu. Kita merasakan hidup kita bermakna. Dan itu yang akan memotivasi kita untuk berjalan terus bersama dengan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan ini dengan setia. Terima kasih kepada Pak Lidanial untuk pemaparannya. Bapak Ibu, passion yang Tuhan berikan, calling yang Tuhan berikan, itu semua merupakan panggilan Tuhan dan juga merupakan hal yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai pendidik. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Lidanial itu boleh menjadi sesuatu yang kembali membangkitkan pentingnya bagi kita untuk dapat menemukan peran diri kita di dalam skema besar karya agung Tuhan bagi dunia ini. Ini satu kalimat yang sangat indah yang saya pelajari pada siang hari ini. Pak Lidanial, kita boleh berdiskusi beberapa pertanyaan ya mengenai topik ini ya. Begini Pak, kira-kira apa yang bisa menjadi peran atau bagian sekolah Pak untuk dapat menciptakan suatu budaya yang mendukung bahkan memotivasi, membantu pendidik untuk dapat menemukan kembali tujuan atau makna panggilan di dalam profesi mereka. Karena institusi sekolahan menjadi wadah di mana pendidik ini bisa kan ya menemukan itu dan bahkan menyalurkan. Nah, bagaimana peran sekolah? Apakah ada masukan mengenai hal ini, Pak Lidanial? Baik, ketika Ibu Dian menanyakan ini, satu hal yang terlintas ya, mungkin ada banyak hal begitu ya, tetapi yang terlintas dalam pikiran saya adalah yang beberapa kali saya dengar ya dari rekan-rekan guru ataupun ketika saya melayani di sekolah, ya saya sekarang tidak melayani di sekolah, adalah
Karena begini ya, Bu Dian, kita semakin bisa memahami atau menyadari bahkan menghidupi panggilan kita sebagai seorang pendidik, dan kita bisa menghayati itu sungguh-sungguh, itu adalah pada momen-momen setelah kita mengalami kondisi yang tidak mudah, yang tadi yang seperti saya alami, ya. Masa-masa ketika seorang guru itu mengalami beban, ya. Beban berat itu tentu banyak faktor, begitu ya, yang bisa eksternal, bisa juga dengan dirinya, bisa juga terkait dengan sekolah, bisa juga tidak terkait. Nah, masa-masa itu kadangkala guru-guru itu tanpa disadari, ya, itu mungkin begitu ya, menunjukkan penurunan efektivitasnya, produktivitasnya dalam mengajar dan sebagainya, ya. Nah, seringkali masa-masa ini guru membutuhkan, ya, seseorang ataupun rekan-rekan ataupun mentor begitu ya, di mana dia bisa berbagi, ya, di mana dia bisa ditolong untuk melihat perspektif yang lain, ya. Tentu setelah itu dia akan melakukan refleksi secara pribadi dan sebagainya, ya. Nah, seringkali sekolah tidak menyediakan itu, Ibu. Ya. Nah, alangkah indahnya ya, ada suasana, ada ruang yang nyaman dan aman bagi guru-guru itu bisa berbagi dengan rekan-rekan guru, dengan pimpinan ataupun mungkin dengan konselor di sekolah, ya. Sehingga momen itu yang bagi saya adalah momen yang memang Tuhan izinkan untuk dia semakin bisa memahami. Ya, ini dalam pengertian guru itu memang menyadari panggilannya, dia sudah menemukan panggilan itu, begitu ya. Tetapi ada masa-masa yang sulit, dan masa-masa ini sebenarnya masa-masa yang krusial untuk membuat dia semakin dalam menikmati panggilan itu. Ya, nah dia perlu dibantu. Ya, karena itu saya kira peran sekolah adalah kiranya sekolah ya menjadi komunitas untuk guru-guru ya bisa bertumbuh, ya bisa berbagi pengalaman mereka, ya beban mereka, pergumulan mereka, khususnya pada momen-momen yang saya sebut sebagai perjumpaan dengan Tuhan ini, yang akan membuat mereka semakin mendalami dan menghayati panggilan mereka sebagai seorang pendidik. Nah itu yang terlintas dalam pikiran saya, Ibu. Ya. Sekolah bukan hanya jadi tempat untuk para murid bisa bertemu Tuhan, tapi sekolah bisa jadi tempat untuk para guru bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka mengalami sebuah pergumulan yang ternyata makin harusnya memperkuat panggilan yang sudah mulai lesu atau sudah mulai pudar itu. Lingkungan, tempat, tadi Bapak bilang, kalau saya menanggapi bukan hanya tempat ruangan fisik, tapi memang komunitas itu jadi tempat yang aman dan nyaman gitu ya, untuk mereka bisa bertemu Tuhan lewat saudara-saudara seiman di sekitar mereka. Kalau bisa terbentuk itu indah sekali ya Pak, dan saya percaya ada sekolah yang berusaha untuk membentuk hal-hal itu sehingga menjadi tempat pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Pak Li Daniel. Yang kedua Pak, nah tadi kita sudah bahas bahwa ada kalanya dengan banyaknya kejenuhan gitu ya, menjalankan tugas dan semua, akhirnya pasti pernah setiap orang guru ini mengalami yang namanya kehilangan arah, mengalami yang namanya semangat yang menurun seperti itu ya. Dan akhirnya mulai bertanya, apalagi kalau sudah bertahun-tahun dan pergumulan itu tidak maju gitu ya, dan tetap stuck di situ. Apakah betul sebenarnya saya ini jadi guru? Apakah betul gitu ya, dengan himpitan-himpitan beban kehidupan, apakah betul di sini tempat saya? Apa yang bisa dilakukan oleh guru ini, atau mungkin adakah hal-hal praktis yang Bapak bisa bagikan gitu ya, ketika memang momen pergumulan ini atau momen perjumpaan dengan Tuhan ini, yang tadi Bapak bilang momen itu bisa jadi momen yang divine appointment, jadi pertemuan yang indah, bukan jadi pertemuan yang malahan
ya harusnya shaming, nggak usah jadi guru nih, salah gitu ya. Jadi Ya. tapi malah jadi pertemuan yang indah, menjadi momen refleksi diri. Apa ada hal-hal praktis yang bisa menjadi pesan buat guru-guru yang mungkin sekarang lagi bergumul dengan kejenuhan, dengan beban gitu ya, baik itu beban kehidupan maupun beban pelayanan di sekolahan yang akhirnya membawa mereka boleh kembali bertemu dengan si pemberi makna dari panggilan itu. Ada nggak, Pak? Iya, mungkin menjawab hal yang praktis ya. Bagi saya pribadi, pengalaman saya, dan saya pernah dengar juga dari beberapa konseli ataupun rekan guru yang pernah berbagi begitu ya, refleksi ya, refleksi, self reflection ya, mengambil waktu untuk berefleksi. Kadangkala dalam kondisi yang Bu Dian ceritakan tadi, ya, kadangkala dalam kondisi-kondisi seperti itu karena begitu banyaknya ya beban, hal yang harus kita pikirkan, ya, dan itu rasanya cenderung kita sulit untuk mengambil waktu, ya, mengambil waktu sejenak untuk melihat, ya, melihat diri kita dan berbicara dengan Tuhan, ya, mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi. Nah, mungkin di antara kita akan berkata, justru saya banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri, ya. Tetapi seberapa jauh betul-betul kita apa ya? Karena kecenderungan kita, karena beberapa konseli yang pernah saya layani, ya Pak, saya melakukan hal itu. Saya terus bertanya kepada Tuhan, ya. Tetapi waktu saya eksplorasi lebih dalam ya, justru pada masa-masa itu mereka sulit untuk bisa tenang, ya. Tujuannya memang ingin menenangkan diri, mengambil waktu tenang bersama dengan Tuhan, tetapi sangat sulit begitu ya. Sangat sulit untuk bisa tenang dan fokus ya. Malah berbagai beban, berbagai pikiran itu yang terus masuk sehingga Iya. tidak mendapatkan momen itu. Ya. Nah, ada orang-orang yang memang sulit ya untuk bisa menenangkan pikirannya. Nah, hal yang praktis yang bisa dilakukan adalah dengan menulis ya. Itu mungkin menolong kita, khususnya kita yang punya kecenderungan berpikir terus begitu ya. Ya, saya rasa banyak guru yang punya kecenderungan berpikir terus. Guru-guru yang baik itu terus berpikir saya harus buat apa yang terbaik untuk siswa saya dan sebagainya. Sehingga akhirnya ada satu masa dia tidak kuat begitu ya. Nah, menulis itu sangat menolong. Ya. Kalau kita cukup menikmati menulis, ya kita menulis. Atau mungkin kita menggambar, ya, untuk menuangkan, ya, apa ya, membuat pikiran kita berjalan agak lambat, ya, melihat kembali peristiwa-peristiwa yang kita alami, ya, itu menolong kita melihat titik-titik tertentu, ya, yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari bahwa itu saat-saat Tuhan berbicara kepada kita. Ya, tapi karena kita melewatinya begitu saja, akhirnya sampai satu titik kita udah tidak kuat, begitu ya. Nah, ketika kita bisa mengambil waktu-waktu itu dengan cara menulis atau menggambar atau apa, saya kira kita akan menemukan itu di dalam anugerah Tuhan. Nah, ada orang yang memang sulit, ya, memang sulit, ya, perlu bantuan, ya, perlu pendampingan. Ya, saya kira tidak ada salahnya bertemu dengan seseorang, ya mungkin dengan mentor di sekolah, ataupun kalau ada teman konselor, atau yang bisa mendampingi, saya kira ada baiknya untuk menolong kita melihat lebih dalam, begitu ya. Karena kadangkala ada hal-hal tertentu yang kita sendiri sulit untuk melihat itu. Nah, konselor mungkin bisa membantu kita, para profesional di dalam bidang ini akan bisa menolong kita. Ya, kira-kira begitu, Bu Dian. Ya. Terima kasih Pak Lee Daniel. Ini sangat praktis sekali Bapak Ibu. Ada dua, ambillah waktu untuk refleksi, untuk self journaling tentang diri kita dan apa yang sedang kita hadapi, dan dua, ambillah waktu untuk
menjalani pergumulan ini bersama-sama dengan partner, entah itu dalam pertolongan profesional, konselor, ataupun orang lain yang bisa berbagi bersama-sama. Ini praktis sekali dua yang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar di dalam hal kejenuhan dan benar-benar mau kembali mencari makna panggilan Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Lee Daniel untuk diskusi pada malam hari ini mengenai topik yang bagi saya sangat penting untuk kita kembali diingatkan mengenai makna dari panggilan setiap kita sebagai pendidik-pendidik yang Tuhan percayakan. Mungkin ada closing statement dari Bapak yang ingin Bapak sampaikan 1-2 kalimat sebagai penutup bagi kita semua. Silakan Pak. Ayat ini muncul dalam benak saya ketika saya mempersiapkan materi ini, ya. Dalam Matius 25 ayat 21 ada beberapa ayat yang kurang lebih sama begitu ya dalam perumpamaan tentang talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan pendidik, ya tadi kita bicara cukup banyak ya. Ada masa-masa yang sulit dalam kita menjalani panggilan kita sebagai seorang pendidik. Ya. Ada banyak pemikiran yang muncul. Ya. Salah satunya adalah kadangkala terkait dengan bukan kita tidak menyadari atau tidak memahami bahwa panggilan kita sebagai seorang pendidik. Tetapi ada hal-hal yang lebih dalam di dalam diri kita yang kadangkala muncul ya. Nah, ini yang tadi pertanyaan yang terakhir ya, yang perlu kita terus melihat diri kita dan kalau kita butuh pendampingan, kita perlu dibantu untuk melihat itu. Ya. Nah, salah satu yang sering muncul adalah pertanyaan kepada diri sendiri. Ya, seberapa baiknya saya, gitu ya. Apalagi kalau kita mulai membandingkan diri kita dengan rekan-rekan guru yang lain, ataupun kita melihat sosial media dan sebagainya, begitu ya. Akhirnya muncul perasaan-perasaan, aduh kok kayak saya begini, dan sebagainya, begitu ya. Nah hal ini yang kadang-kadang beberapa kali saya jumpai, ya, yang membuat kita tanpa kita sadari mungkin melemahkan semangat kita dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu terus mendalami, menghayati panggilan kita. Ya. Nah, ayat ini mengingatkan saya secara pribadi dan menolong kita untuk terus ingat. Ya. Tuhan bukan memanggil orang yang luar biasa, ya, orang yang punya kemampuan potensi yang luar biasa, ya. Tidak, tetapi Tuhan memanggil orang yang baik. Ya. Orang yang baik itu dalam pengertian orang yang bagi saya, orang yang mau menyerahkan dirinya untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya. Kita semua bukan orang yang baik. Tapi yang mau belajar dan menyediakan diri untuk dibentuk oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Ya. Dan ini kata yang penting, orang yang setia. Ya. Yang dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian seperti ini dapat dipercaya. Orang yang dapat diandalkan dalam tugas dan janjinya. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, para pendidik yang baik, yang mau belajar, yang mau terus dibentuk oleh Tuhan, dan yang setia, yang dipercaya, yang bisa diandalkan oleh Tuhan, yang sudah memanggil kita sebagai seorang pendidik. Demikian, Budian. Terima kasih Pak Lee Daniel. Boleh dengan kasih minta Bapak untuk menutup kita dan mendoakan pendidik-pendidik di Indonesia pada malam hari ini. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, ketika kami diberikan waktu sejenak oleh Tuhan, di tengah kesibukan, di tengah rutinitas, di tengah kebisingan
dunia, kesibukan, pelayanan, dan hidup ini dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan sebagainya. Terima kasih hari ini, malam ini Tuhan memberikan kami waktu untuk sejenak melihat kembali panggilan Tuhan bagi kami sebagai pendidik. Tuhan, kami bersyukur. Kami orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sama sekali tidak berdaya untuk bisa berbuat sesuatu untuk diri sendiri pun, apalagi untuk orang lain, apalagi untuk anak-anak. Tuhan memanggil kami untuk menjadi bagian, mengambil bagian di dalam karya Tuhan yang agung, di dalam skema besar karya agung Tuhan, memproses, membentuk kehidupan pribadi-pribadi ini untuk satu saat akan menjadi pembuat sejarah. Tuhan, kami lemah, kami butuh Tuhan. Pegang tangan kami, kuatkan kami, tarik kami kembali pada saat-saat kami begitu lemah dan mendorong kami untuk menjauh dari Tuhan. Izinkan kami di dalam kasih karunia Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan menguatkan kami, yang akan terus membentuk kami untuk kami menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Pendidik-pendidik generasi masa depan yang baik dan setia. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah rekan-rekan guru yang mendengarkan, rekan-rekan pendidik. Tuhan menolong ketika ada di antara mereka yang sedang bergumul. Tuhan hadir dan mempertemukan mereka dengan Tuhan melalui berbagai pengalaman mereka bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Li Daniel yang telah menyampaikan pemaparan kepada kita semua pada malam hari ini mengenai topik yang mengenai para pendidik dan panggilannya dan memaknainya. Terima kasih juga untuk pelayanan daripada tim IT MPK serta Bapak Ibu yang semuanya serta Bapak Ibu yang setia di dalam terus mau belajar untuk diperlengkapi dengan topik-topik doa dan konseling. Bapak Ibu, sekianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Dian bersama dengan Bapak Li Daniel dan juga segenap dari tim dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kami undur diri, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.